warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia dipantengin terus ya channel Ekonomi Asik, belajar ekonomi dengan asik. Kita nggak usah pusing nih dengan misalnya matematika ekonomi, karena ada trik-triknya. Yuk kita belajar di Ekonomi Asik, di channel Ekonomi Asik. Yuk kita lanjut, materi kita adalah titik keseimbangan pasar. Di sini masih berhubungan dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kemarin kita satu-satu bahasannya, sekarang kita gabungin nih. Makanya disebut dengan titik keseimbangan pasar atau equilibrium market. Yuk kita bahas. Di sini titik pertemuan antara permintaan dan penawaran maka disebut dengan titik keseimbangan atau market equilibrium. Harga yang terjadi pada titik keseimbangan disebut dengan titik harga pasar. Di mana titik harga pasar itu kita lihat pada di kurvanya nanti ya. Kurva keseimbangan pasar di sini kurva permintaan ini akan ketemu dengan kurva penawarannya. Pada saat titiknya ini bertemu, maka disebutlah itu equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Kurva titik potongnya ini antara kurva permintaan dan kurva ini titik potongnya ya. Syarat untuk titik keseimbangan itu kalau dalam keadaan dia normal, QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Kalau ada terjadi pajak dan terjadi subsidi, maka ada perubahannya. Dan perubahannya itu hanya terjadi pada saat kita mengubah pajaknya di P penawarannya. Dan di subsidi dan P di penawarannya juga. Untuk itu lebih paham kita akan masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal kita yang masih normal dulu. Fungsi permintaan suatu barang itu QD-nya sama dengan min 3P ditambah 100. Dan fungsi penawaran QS sama dengan P ditambah 20. Nah, syaratnya tadi adalah titik keseimbangan QD sama dengan QS. Di sini soal sudah sama, jadi kita tidak perlu untuk mengubah. Kalau seandainya di sini QD dan di sini PS, berarti kita harus mengubah. Mau pilih yang mana dulu? Kalau di sini mau QD, berarti ini harus diubah dulu QS. Nah, berhubung karena soal yang diminta adalah sudah sama syaratnya, kita nggak usah pusing lagi ya. Kita hapus aja dulu. Nah, kita masukkan QD dan QS-nya. Min 3P ditambah 100 sama dengan P ditambah 20. Kita sederhanakan, dari mana min 4? Ini kan P-nya plus, pindah sebelah ruas ke kiri berarti min. Jadi min 3 dikurang P, jadi min tandanya min, maka nilainya kita tambahkan. Jadi min P. Di sini min 80 dapatnya 20 sebelah kanan tetap plus 20 dan sebelah kiri yang 100 pindah ruas dia ke sebelah kanan menjadi min. Berarti plus 20 dikurang 100 sama dengan min 80. Maka P sama dengan 80 dibagi 4 dapatlah 20. Mudah kan? Nah, dari harganya P-nya 20 kita langsung masukkan ke dalam QD dan QS-nya. Sama nggak? Kalau nggak sama berarti salah. Kalau sama berarti betul. Kita masukkan QD yang pertama adalah min 3. Ini Q ya. Q-nya kita masukkan, ini P. Ini P. Ini P. Nah, P-nya kita ganti 20 ditambah 100. Jadi ini min 60 ditambah 100 sama dengan 40. Nah, kita cek lagi ke PS-nya, QS-nya. P-nya itu kita ganti 20 ditambah 20
sama jadi 40. Maka titik keseimbangannya adalah 40,20. Nah, kalau masih bingung nih, yang mana Bu, P dulu atau Q dulu? Gitu. Di sini Q ini sama dengan matematikanya X. Kalau P ini dengan Y. Jadi kalau kita ingin membuat titik, maka X, Y sama dengan Q, P. Udah kan? Nah, disinilah titik keseimbangannya terjadi. Itu contoh soal kalau dalam keadaan normal. Kita lanjut ke contoh soal kalau ini ada pajaknya. Kita lihat ya, saya ambil soal yang Olimpiade Kabupaten 2017. Di sini diketahui PD-nya sama dengan 30 min Q, fungsi penawarannya PS sama dengan 6 plus 0, Q atau setengah Q. Dan pajaknya dikasih sebesar 3 oleh pemerintah. Di sini yang diminta adalah berapa titik keseimbangan setelah pajaknya. Syarat dari titik keseimbangan adalah PD sama dengan PST, artinya harga setelah pajak. Nah, ini kalau begitu kita ubah dulu nih karena ini belum ada pajaknya. Kebetulan soalnya itu PD semua, berarti kita nggak susah lagi. Kalau mulai dari QD, ini juga QD, berarti kita juga pun tidak susah lagi untuk mengubahnya. Untuk syarat masukkan pajak, ini pajak menambah harga. Harga yang kita tambah adalah harga penawaran. Kita masukkan harga penawarannya 6 ditambah setengah Q ditambah T. Pajaknya 3, berarti kita jadi 9 ditambah setengah Q. Fungsi penawaran setelah pajak adalah 9 ditambah setengah Q. Nah, setelah kita dapat, maka kita masukkan syaratnya. PD sama dengan PS setelah pajak. 30 min Q sama dengan 9 ditambah setengah Q. Nah, kita sederhanakan lagi. Ini kan 1 ini dari mana 1,5? 1,5 ini kan ini plus pindah ke sini atau saya sederhana sini ya anak ya. 30 min Q sama dengan 9 plus 0,5 Q. Nah, min Q di sini plus pindah sini adalah min setengah Q sama dengan 9 di sini plus pindah ke sini min 30. Min dengan min tandanya min. Oke, ini satu harganya ditambah jadi 1,5 Q. 9 dikurang 30 min 21. Nah, min ketemu sama min itu jadinya plus. Langsunglah menjadi 1,5 Q sama dengan 21. Samakan ini. Oke, maka dari sini 21 dibagi 1,5, maka dapatnya 14. Nah, kita mau cek nih, betul nggak jawabannya? Kita masukkan harga dari Q-nya. 30 tadi min Q, Q-nya kita langsung masukkan 14, maka 30 dikurang 14 jadinya 16. Dan kita cek di penawaran setelah pajak. Kita dapat tadi 9 ditambah setengah Q. Maka masukkan harga Q-nya 14, 9 ditambah ini 7, berarti 9 tambah 7, 16. Sama bukan? Maka titik keseimbangan diminta adalah, ingat Q-nya dulu ya, 14,16. Kita lanjut ke contoh soal yang ada subsidinya. Nah, di sini misalnya fungsi permintaan P-nya sama dengan min 3Q ditambah 200. Dan fungsi penawarannya P sama dengan 2QS-nya ditambah 50. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan itu sebesar 10. Maka
kita masukkan harga subsidinya. Ingat ya, kalau tadi pajak menambah harga di fungsi penawaran. Dan kalau subsidi itu mengurangin. Di sini langsung kita masukkan atau gini ya. P sama dengan 2Q S ditambah 50 dikurang subsidi. Maka 50 dikurang min 10 sama dengan 40. Maka dapatlah namanya PS setelah subsidi. Kalau sudah dapat syaratnya kita masukkan. Di soalnya min 3 QD ditambah 200 sama dengan QS ditambah 40. Ini yang sudah kita ada subsidinya ya. Lanjut lagi, min 5Q sama dengan min 160. Dapatnya dari mana? Kita sederhanakan lambat-lambat ya. 3Q, kalau 2 ini kan sejenis dengan Q, maka kita pindahkan. Dia plus, pindah ke kiri, dia menjadi min. Sama dengan 40. Dan sebelah 200 sebelah kiri plus menjadi min 200. Berarti min 5Q sama dengan 40 menjadi 160. Sama min dengan min jadinya plus. Dapatlah Q sama dengan 160 per 5 sama dengan 32. Sama kan? Nih ya. Kita cross check di harga P-nya. Sama enggak PD dengan PS-nya? Masukkan harga Q-nya tadi 32. Q 2Q 2 dikali 32 ditambah 40 menjadi 104. Dan kita cobakan ini PD-nya, ini PS-nya setelah subsidi. Min 3 kali 32 min 96 ditambah 200 maka dapat 104. Sama bukan? Nah, maka titik keseimbangannya adalah Q-nya dulu 32,104. Sangat mudah ya, karena kita sudah tahu konsep-konsepnya. Semoga ini perhitungan matematika ekonomi berguna bagi kalian. Jangan lupa dibagikan ke tempat sama teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.